Halo semuanya. Apa kamu bahkan tidak tahu siapa aku? Sintong Ju Xiaobei. Aku Hidae. Kamu harus memanggilku Juyan Ming. Dae, bagaimana mungkin kami tidak mengenalmu? Kamu benar-benar berbeda. Dan bahkan cara berpakaianmu sudah berubah. Untuk menjalankan bisnismu sendiri pasti banyak yang harus kamu tangani. Kamu tidak bisa menyalahkan kami. Karena tidak mengenalmu. Kamu semakin tua. Benar waktu semakin berlalu. Tidak sepertimu menjadi wanita kaya di rumah. Sudah terawat dengan baik. Tapi kenapa hidungmu semakin tinggi setelah perawatan? Dan kelopak matamu juga semakin lebar. Ini pasti pacarmu. Ya, biar aku secara resmi memperkenalkannya padamu. Zhang Meng seorang model. Dia tingginya 188 meter dan beratnya 74 kilogram. 1 tahun yang lalu, kami bertemu di sebuah pernikahan. Kami sudah berpacaran selama lebih dari setahun. Aku memberitahumu sekarang, agar kalian tidak perlu bertanya nanti. Halo semuanya. Menjadi bos benar-benar berbeda. Kamu berbicara seperti sedang wawancara kerja. Baiklah, jangan berdiri di sana. Ayo duduk. Kami sudah menunggu kalian berdua begitu lama. Dae, duduklah di sini di sebelahku. Oke, ikuti aku. Kami baru saja membicarakan. Sebelum kamu datang, membicarakan aku apa? Di kampus, kamu suka memakai gaun peri dan berbicara dengan suara lembut. Kamu terlihat sangat lembut. Pada saat itu, semua pria di ruangan ini menganggapmu sebagai dewi. Kenapa kamu menatapku? Bro, dari tatapan matamu, sepertinya Daya tidak pernah memperlakukanmu dengan lembut. Diperlakukan dengan lembut. Aku akan beruntung jika tidak diperlakukan buruk olehnya. Ini jelas pamer cinta di depan umum. Kalian masih sangat jatuh cintakan. Ingin membuat kami, pasangan yang sudah lama menikah, iri. Sebenarnya ini bukan masa-masa Jada Centella dan aku. Sudah berpacaran selama lebih dari setahun. Ini tidak lebih singkat dari masa pernikahan banyak pasangan lama. Tapi bersamanya, aku merasa setiap hari seperti kencan pertama. Itu terlalu manis. Benar sekali. Sudah lebih dari setahun. Jadi kapan kalian akan menikah? Sejujurnya aku sangat ingin menikah. Aku sudah melamar beberapa kali dan sudah membeli 3 cincin. Tapi dia tidak pernah menerima lamaranku. Kenapa kalian tidak membantu aku berbicara dengannya hari ini? Tentu. Sisi silakan. Ya Sisi. Kami bisa membantumu. Tapi Dae tidak ingin menikahimu. Yang pasti berarti kamu belum cukup baik. Kamu masih perlu terus berusaha. Benar kan teman-teman? Benar sekali. Ya belum cukup baik. Kamu pasti bisa. Oke, terima kasih. Baiklah, izinkan aku mengajukan toast pertama untuk merayakan reuni kelas kita yang ke-10 tahun. Ayo, sudah lama tidak bertemu. Cheers! Dae, kita tidak bertemu selama bertahun-tahun. Malam ini kita harus minum untuk merayakan. Kita bisa minum, tapi kita perlu menemukan alasan untuk perayaan kita. Merayakan reuni teman sekelas. Merayakan menjadi dewasa dan bertambah tua. Dan merayakan menjadi berbeda dari sebelumnya. Bukankah itu cukup bagus untuk saat ini? Pandanglah ke depan. Bagaimanapun kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kau tak tahu betapa aku ingin kembali ke masa lalu. Dulu saat kita bersama rasanya begitu indah. Nikmati tanpa kecemasan. Tapi sekarang, saat aku membuka mataku, banyak sekali beban di pikiranku. Kau bahkan tak bisa menghindarinya. Ayolah. Kalau orang lain yang bilang ini, aku akan percaya. Apa yang harus dikhawatirkan oleh wanita kaya sepertimu? Apa yang harus kau khawatirkan? Orang-orang mengira aku hidup dengan baik. Tapi itu semua hanya di permukaan saja. Selama ini, aku hanya hidup di permukaan dan menopang diriku sendiri dengan kekaguman orang lain. Tapi ini hidupku sendiri. Hanya aku yang tahu, apakah aku benar-benar hidup dengan baik atau tidak. Orang yang perutnya kenyang tidak percaya pada orang yang sedang berpuasa. Kau tidak menghargai kehidupan bahagiamu.
Lihat saja teman sekelasku. Siapa yang tidak berjuang setiap hari untuk kehidupan mereka? Hanya kamu. Tak perlu melakukan apa-apa, tapi masih bisa mendapatkan begitu banyak hal yang ingin kami capai. Betapa enaknya. Apakah kau ingin memiliki kehidupan seperti itu? Apakah kau tahu kenapa aku mau bandingkan denganmu? Karena aku iri padamu. Kamu cantik. Dan kamu lebih baik dariku dalam segala hal. Lebih baik dariku di mana-mana. Jadi aku iri padamu. Lalu setelah lulus, aku menemukan pria kaya. Dan kamu ditinggalkan di pernikahanmu, jadi aku sangat senang. Tapi setelah bertahun-tahun, aku tidak bahagia lagi. Dan aku masih iri padamu. Iri padaku apa? Iri padamu yang mengalami aib yang tak terkatakan pada pernikahanmu. Iri padamu yang berubah dari pengantin baru menjadi janda dalam semalam. Lihat mereka, lihat ini. 1, 2. Mereka semua sudah menikah. Biar aku tanya sesuatu. Apa kamu iri pada Hidayah? Baiklah Sisi. Bisa minum anggur. Kalau tidak bisa minum, lupakan saja, lihat kamu. Abai saja, abai saja. Dia mabuk. Benar? Baiklah. Tahukah kamu? Dulu aku iri padamu. Dulu aku iri padamu. Karena kamu cantik. Dan sekarang? Karena kamu kuat. Kuat. Tahu tidak, sebenarnya tidak ada wanita yang ingin menjadi tak terkalahkan dalam hidupnya. Kamu benar-benar hidup bahagia. Lihat betapa baik suamimu memperlakukanmu. Dia memanjakanmu seperti putri kecil dan membawamu kemana-mana. Kami yang lain, semua iri. Percayalah. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya sendirian di rumah. Kamu sudah menunggunya sepanjang hari dan hanya ingin berbicara dengannya setelah dia kembali. Tapi dia bahkan tidak memberimu senyuman. Aku tahu dia suka wajah plastik. Aku sudah melakukan begitu banyak operasi wajah, sampai ibuku sendiri tidak bisa mengenaliku. Aku berjalan mengelilinginya setiap hari, berputar-putar. Berpikir dia akan menyadari perubahan ini. Tapi tahukah kamu apa yang dia katakan? Dia bilang, kamu berhasil menurunkan berat badan. Terkadang aku berpikir, aku punya suami seperti ini. Apa bedanya suamiku, hidup atau mati? Aku selalu sendirian. Dengan atau tanpanya. Kamu kembali. Kamu pergi kemana? Ada apa? Semuanya sudah mabuk. Itu dia tampan. Aku harus mengajukan toast untukmu hari ini. Kamu tidak bisa minum lagi. Kamu sangat beruntung, tampan. Kamu tahu, Dae adalah orang yang kami iri. Dari dulu sampai sekarang. Kamu sebaiknya berpegang erat. Jangan biarkan dia pergi. Abaikan saja dia. Kamu baik-baik saja. Kalian jangan tidur. Xiaobei, Xiaobei, kemarilah, kemarilah. Bawa wanita ini pergi. Hai, aku senang hari ini.
Jangan minum itu. Mari kita akhiri hal ini. Ayo pulang-pulang sekarang. Kamu tidak bisa minum lagi. Baiklah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baiklah, baiklah. Halo? Berhenti, berhenti. Kamu sudah minum anggur. Bagaimana kamu bisa menyetir? Kamu menepi. Dan mari kita panggil sopir. Aku hanya mengangkat gelas tapi tidak minum. Bagaimana bisa minum kalau harus menyetir? Aku hanya pura-pura. Kamu membuatku kaget. Apa yang terjadi dengan teman sekelasmu? Apakah kamu memberinya ceramah tentang filosofi hidupmu lagi? Dia menangis seperti itu. Aku tidak begitu sibuk memberi ceramah. Wajar saja menangis setelah minum anggur. Aku bahkan jungkir balik saat mabuk. Teman-teman sekelasmu bilang kamu lembut dan perhatian saat kuliah dulu. Kenapa aku tidak melihatnya? Mereka bilang itu saat kuliah. Sudah 10 tahun. Sejak aku lulus kuliah, tidak bisakah hidupku mengalami sedikit perubahan? Jadi siapa sebenarnya yang membuatmu dari begitu lembut menjadi begitu agresif? Jangan marah padaku, aku hanya bertanya. Aku tidak marah, lanjutkan. Apakah kamu pikir itu karena Luo Chang meninggalkanmu yang membuat hidupku menderita dan terpukul keras? Sebenarnya tidak. Aku tidak berpikir dalam dekade terakhir. Ada satu hal spesifik yang membuatku berubah seperti ini. Mungkin itu hanya akumulasi dari berbagai hal. Mungkin suatu kali aku dikritik oleh bos. Atau suatu kali aku mengambil tanggung jawab penuh untuk mengadakan pernikahan. Bagaimanapun, karena aku tidak bisa mengubah hidupku, aku bisa mengubah diriku. Sebenarnya aku pikir kau baik-baik saja dengan keadaanmu sekarang. Seperti yang dikatakan teman-teman sekelasmu. Mereka semua telah iri padamu. Dari dulu sampai sekarang. Apa yang aku punya sekarang? Untuk diri? Aku tidak berpikir bahwa aku ingin mereka iri padaku sama sekali. Aku hanya tidak mengerti kadang-kadang. Kau lihat, pernikahan adalah tentang dua orang. Menghabiskan hidup mereka bersama dan saling membantu di masa sulit, bukan? Bagaimana bisa mereka semakin kesepian? Bagaimana bisa kau bertanya pertanyaan yang begitu mendalam? Setelah menghadiri reuni kelas? Apa orang tuamu rukun? Bagaimana harus kukatakan? Ibuku telah memarahi ayahku selama separuh hidupnya. Kadang aku bertanya-tanya, mengapa ayahku begitu pengecut dan merasa terzalimi memiliki istri seperti itu? Suatu kali ibuku pergi liburan selama seminggu penuh. Dan kemudian ayahku menjadi lesu, seperti kehilangan jiwanya. Ketika ibuku kembali, dia mulai memarahi ayahku begitu masuk pintu. Tapi ayahku langsung bersemangat, dalam suasana hati yang baik. Dan aku berpikir saat itu, mereka berdua tidak akan pernah terpisahkan dalam hidup ini. Nah, ini menjelaskan apa yang kau tanyakan tadi. Sebenarnya, ketika sepasang suami istri hidup bersama, satu mau memukul, yang lain mau menderita. Bukan untuk bertahan, tapi paling rela melakukannya. Ini seperti teka-teki sebenarnya. Selama kau menemukan potongan yang tepat, yang bisa cocok dengan celahnya, hidup akan bahagia. Dan selesaikan. Bagaimana jika kamu mulai dengan yang salah? Lalu apa yang harus dilakukan? Tidak masalah. Kamu bisa memperbaikinya dan mengecat beberapa warna, selama bisa disesuaikan dengan benar. Yang paling ditakuti adalah, seseorang tahu itu salah dari awal, tapi tetap memasukkannya. Hasilnya adalah keadaan kebingungan. Tidak ada yang benar, dan tidak ada yang merasa nyaman.
Halo? Apa? Oke, aku mengerti. Apa masalahnya? Belok ke Jalan Hongqiao. 4 untuk pernikahan besok. Cepat! Terbang-terbang kemana? Kenapa kamu berteriak? Lebih keras dariku. Apa aku? Kamu tertidur. Tidak, aku tidak. Kalau kamu tidak suka menonton ini, ganti salurannya. Tidak. Ya, kita sudah setengah jalan. Jadi selesaikan menonton ini, kamu lihat. Kamu tidak banyak tidur tadi malam. Kan? Sedikit insomnia. Insomnia. Bagaimana kamu bisa insomnia sebagai pilot? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan jadwal seperti ini. Ini tidak mempengaruhi pekerjaanku. Ini juga tidak boleh mempengaruhi pekerjaanmu. Atau kesehatanmu. Ayo. Ayo tidur, ayo. Tidak sekarang. Aku benar-benar terjaga. Benar-benar terjaga sekarang. Lihat, aku benar-benar terjaga. Benar-benar. Aku mengerti. Itu karena tirai di kamarmu. Warnanya terlalu terang. Untuk meneduhkan. Kamu pasti menderita insomnia. Dan itu tidak cocok dengan gaya dekorasi rumahmu. Aku punya penutup mata. Tidak apa-apa. Penutup mata tidak akan berfungsi. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Biarkan aku mengukur dan membuatkanmu yang baru. Dengan warna baru. Kurasa coklat-coklat itu sempurna. Itu bisa menghalangi cahaya dan itu warna yang bagus. Sudah berapa lama kamu tidak mencuci tirai ini? Penuh debu. Aku belum mencucinya sejak bercerai. Setelah meninggalkan mantanmu, kau tidak bisa merawat dirimu sendiri. Tapi tidak apa-apa. Dari sekarang, aku akan melakukan semua pekerjaan. Dan kamu bisa berbaring di sini. Kamu lihat. Sejak kamu datang ke rumahku hari ini, rumahku berantakan. Dan aku benar-benar tidak terbiasa. Apa kamu sangat senang? Apa kamu sangat senang hingga rumahmu diberikan tampilan yang sama sekali baru? Ya. Sangat senang. Halo? Apa? Semua tertusuk? Oke, aku akan ke sana sekarang. Tunggu. Aku punya kejutan untukmu. Kamu akan tahu ketika aku sampai di sana. Sampai jumpa. Ayo pergi. Ayo pergi? Ya. Kemana kita pergi? Lembur kerja Sementara. Dan bertemu saudara perempuanku kebetulan. Tidak, tunggu sebentar. Ini sangat tidak resmi. Tidak ada salahnya bersikap santai. Haruslah kasual, agar kamu tidak terlalu hati-hati. Tapi... Apakah kamu tidak ingin bertemu temanku? Ya, aku mau. Kalau begitu ayo pergi. Tapi aku pikir, kamu melakukan ini begitu saja tanpa persiapan, iya kan? Aku belum siap untuk itu. Dan kamu akan lembur. Kamu membawaku ke tempat kerjamu. Bagaimana kalau aku menghambat pekerjaanmu kan? Ayolah pergi bekerja. Pergi Luo Chang. Apakah kita sedang berpacaran? Ya, tentu saja kita iya. Dalam hal ini, apakah terlalu berlebihan? Kepada teman-teman kita, aku ingin tahu segalanya tentangmu, tentang hidupmu dan teman-temanmu, termasuk mantanmu. Bukan karena aku ingin bergosip tentangmu, tetapi karena kamu adalah pacarku. Kamu lebih memilih tidur di sini daripada datang melihat duniaku. Aku salah. Aku akan ikut denganmu, oke? Kamu tidak perlu ikut, terserah kamu. Tidak. Aku benar-benar ingin pergi dan bertemu kakakmu yang kaya raya. Percayalah. Apalagi? Aku akan segera memperkenalkanmu kepada semua teman-temanku sesegera mungkin. Oke? APA kamu bodoh? Haruskah kamu begitu jelas? Aku menunjukkan warna asliku begitu cepat. Bisakah kamu langsung bilang apa yang ingin kamu katakan? Oke, kita berdua bicara dengan lugas. Ayo kita pergi. Oke, ayo. Nggak ada satu balon pun yang tersisa. Ini keterlaluan banget. Kita bisa ngapain? Ambil ini. Kakakmu mau aku
Buat ngeblow pakai mulut ya kan? Apalagi yang bisa kita lakuin? Untungnya ini ketahuan hari ini. Kalau ketahuan besok, kita bahkan nggak ada waktu buat ngeblow. Buka bagasi. Siapa yang parkir mobil di sini? Beneran nggak punya moral. Tutup. Kamu duluan. Aku nyesel. Cepetan. Berapa lama kita harus ngeblow? Muka aku sakit. Aku udah selesai pipi aku. Ya ampun. Tahu nggak sih di dunia ini ada yang namanya inflator? Tentu aja aku tahu. Kamu ambil semuanya. Mana bisa aku pakai inflator? Nih, ambil. Kenapa nggak dari tadi? Pipi aku beneran sakit. Kalian berdua dandanannya rapi banget. Mau kencan di sini ya? Waktu kalian buat gosip, cukup buat kalian ngeblow 3 balon. Kalian bisa tenang, aku janji. Bakal ngelebihin target hari ini. Aku juga minta bantuan dari luar. Seseorang yang kuat. Beneran? Kita lagi kekerangin orang sekarang. Cepetan. Ambil ini. Dia datang nih. Bayar aku perkenalkan. Pakar aku Lo Cheng. Seorang pilot resmi. Ini kakak aku Hidayah. Dan sahabat aku. Ini Meng. Hai Hidayah. Halo, senang bertemu denganmu. Kamu tidak enak badan lagi? Lihat. Sudah kubilang, kamu bukan tipe adikku. Dia bahkan muntah saat melihatmu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ayo kita bekerja. Pasti masalah pencernaan. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu. Jangan bekerja lagi. Cepat! Ada, masih banyak balon. Apa-apaan ini? Mereka meniup semua ini dengan mulut mereka? Nggak heran dia muntah. Apa? Apakah kita benar-benar akan ke rumah sakit? Main drama sepenuhnya ya? Aku baik-baik saja. Berdiri di sini sebentar saja. Ada banyak hal yang harus dilakukan di sana. Kita harus kembali nanti. Tidak. Kamu lihat kamu sudah muntah hampir setiap hari. Sepertinya kamu harus ke rumah sakit. Selain itu, kamu juga butuh waktu untuk tenang. Mengapa aku harus tenang? Sooner or later hari itu akan datang. Aku juga sudah memikirkannya. Bagaimanapun kita harus memulai hidup baru. Ya, mulai hidup kita sendiri. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan cara seperti ini. Atau menyangka orang itu adalah Liu Dan. Kalau begitu aku punya pertanyaan. Dari dua hal ini, apa yang benar-benar kamu pedulikan? Dia punya pacar? Atau pacarnya adalah Liu Dan? Itu sesuatu yang harus kamu pikirkan dengan jelas. Haruskah kita ke rumah sakit? Ini bukan sakit perut. Itu reaksi kehamilan yang normal. Reaksi apa? Kamu hamil. Katakan padaku. Aku minum terlalu banyak semalam. Kamu tidak menghentikanku. Dan bahkan melakukan ini.
Kamu memukulku saat aku jatuh. Pergi untuk melakukan USG. Kamu hamil. Daye. Hidaye, Rumah Sakit Umum Shanghai. Hidaye. Aku tahu apa yang akan kamu tanyakan Rumah Sakit Umum Shanghai. Tapi aku tidak ingin menjawabnya sekarang. Rumah Sakit Umum Shanghai. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Tempat pernikahan. Ayo kembali. Kenapa kamu kembali ke tempat pernikahan? Biarkan aku mengantarmu pulang dan beristirahat dulu. Selain itu Liu dan Luo Chang ada di tempat pernikahan sekarang. Kamu kembali seperti ini. Bukankah kamu membuat dirimu tidak nyaman? Justru karena mereka ada di sana, aku harus kembali. Tidak ada yang tahu siapa yang akan merasa tidak nyaman. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bertanya padaku 2 pertanyaan di mobil. Dan sekarang aku bisa menjawabmu. Keduanya membuatku sangat tidak nyaman. Apa ada masalah dengan Daye? Aku khawatir padanya. Mungkin kita harus pergi ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Aku sedang berbicara denganmu. Dia seharusnya baik-baik saja. Bagaimana kalau aku pergi ke sana? Kamu tinggal di sini dan bekerja. Kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan di sini. Benarkan, jadi aku akan pergi. Kamu bekerja dan aku pergi. Tidak. Tidak aman untukmu seorang gadis. Pergi ke sana lewat malam. Selain itu, ini adalah tempatmu. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Baiklah. Hampir selesai. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Kamu sudah kembali. Apa kata dokter? Apa semuanya baik-baik saja? Tidak ada. Aku hamil. Kenapa terkejut sekali? Aku hamil. Bukankah ini sesuatu yang patut disyukuri? Kenapa kamu tidak mengucapkan selamat padaku? Apakah ini sesuatu yang patut disyukuri? Kenapa tidak? Aku akan menjadi seorang ibu. Ya, hari ini adalah hari di mana kamu memperkenalkan aku pada pacarmu. Untuk pertama kalinya, seluruh dunia harus ikut bergembira. Maaf, aku mencuri momenmu. Aku belum pernah dengar Liu dan bilang kamu sudah menikah. Kenapa kamu hamil? Siapa ayahnya? Aku belum menikah. Apa salahnya belum menikah tapi punya anak? Selain itu, aku tidak tahu siapa ayahnya. Pokoknya aku tahu, ini adalah bayiku. Kamu bicara dengan penuh keyakinan ya. Teman macam apa yang Liu Dan punya? Sembrono sekali dan menyesatkan Liu Dan. Kamu ngomong apa sih? Liu Dan tidak mudah disesatkan. Masalahnya adalah kamu. Jangan pergi tanpa pamit dan menyakiti Liu Dan. Kalian berdua ngapain sih? Luo Chang, jaga mulutmu. Daye, kalau kamu benar-benar anggap ini sesuatu untuk merasa senang tentang, kenapa ini tidak hal yang membahagiakan? Saya pikir semuanya yang terjadi hari ini sangat menarik. Daye. Dokter memintamu untuk lebih banyak istirahat kan? Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan apapun di sini. Liu Dan, ini urusanmu. Saya akan mengantarnya pulang dulu. Oke, tenang saja. Kita hampir sampai. Pulang dan rawat tubuhmu. Hidaye. Selamat. Sama-sama. Oke, mari kita bekerja. Bekerja. Hidaye. Apa? Apa maksudmu?
Kamu menggunakan bayi sebagai alat untuk membalas dendam pada Luo Jadi Changdong. apa tidak bolehkah aku? Anak ini datang tepat. Pada saat ini kehendak Tuhan. Liu Dan adalah sahabat terbaikku. Luo Chang menggunakannya sebagai tameng. Tapi aku tidak bisa menggunakan anak ini sebagai senjataku kan? Tidak, kamu tidak bisa. Ini anakku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Kenapa kamu begitu bangga pada dirimu sendiri? Aku sudah bilang. Aku tidak tahu siapa ayahnya. Itu bukan urusanmu. Bukankah kamu bilang, masa lalu sudah kita tinggalkan? Sekarang kita punya anak ini. Kita punya kesempatan untuk memulai lagi. Apakah kamu tidak mengerti? Kenapa aku harus memulai lagi? Aku hidup dengan sangat baik. Aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Tidak perlu. Aku menikahimu, ayo kita menikah. Apa yang kamu lakukan? Mencari kartu listrik. Hidai, bisakah kamu tenang? Bagaimana caranya? Kartu listriknya hilang. Aku tidak bisa hidup dalam kegelapan. Duduklah. Apa yang kamu lakukan? Kamu duduk dan aku akan membantumu mencarinya. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Bisakah kamu meninggalkanku sendiri sebentar? Bisakah kamu berhenti bersikap keras? Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa langsung memberitahuku. Hidai, kamu seorang wanita. Wanita bisa lembut dan rapuh. Ini kakak Meisu Kakao. Siapa bilang wanita harus rapuh? Biar aku beritahu. Aku sudah mandiri. Selama ini, aku berbelanja sendiri. Aku makan malam sendiri. Meskipun aku hamil, aku masih bisa membesarkan bayi ini sendiri. Aku tidak butuh simpati dan belas kasihanmu. Tapi ini anakku. Ini bukan anakmu. Di mana aku meletakkannya? Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Menangislah jika kamu ingin sekarang gelap. Itu bukan aib. Biar aku perkenalkan padamu. Pacar aku Luo Chang, jenis cinta yang tidak menuntut akhir. Pilot resmi jenis cinta yang tidak menuntut akhir. Ini saudariku Hidayah, jenis cinta yang tidak menuntut akhir. Dan sahabat terbaikku. Mengapa kamu mengatakan itu pada saudariku? Apa aku salah? Dia hamil tanpa menikah. Dan bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Itu tidak bijaksana, bukan? Dia saudara perempuanku, aku mengenalnya. Apapun yang dia lakukan dan katakan, dia pasti punya alasan sendiri. Dia bukan tipe orang yang tidak bijaksana. Aku tidak tahu seperti apa dia dulu. Dan aku juga tidak ingin tahu. Bagaimanapun masalah hari ini menunjukkan dia tidak bijaksana. Diam. Aku sedang membicarakan dia, bukan kamu. Kenapa kamu marah sekali? Kenapa kamu berdebat denganku untuk orang yang tidak penting? Hidayah bukan orang yang tidak penting. Kenapa dia tidak? Tidak penting? Kamu tidak mengenalnya. Dia hampir menikah 3 tahun lalu. Tapi mempelai pria kabur saat pernikahan. Dia sudah melalui banyak tekanan. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mengeluh atau menunjukkan kepada orang lain. Betapa sedihnya dia. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pria itu. Tapi aku tahu. Aku tahu betapa sulitnya baginya. Di antara semua orang di sekitarnya, aku pikir Zhang Meng mungkin satu-satunya. Jika memang itu anaknya, mungkin pilihan yang baik untuk Daya bersamanya. Pilihan yang baik? Apa yang hebat dari Zhang Meng? Kamu lihat, dia bercerai dan punya anak. Bahkan tidak punya rumah.
Bagaimana dia bisa merawat Hidaye? Dia belum punya, bukan berarti tidak akan punya di masa depan. Selain itu, Meng benar-benar baik. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak tentang Zhang Meng? Bukankah itu yang kamu katakan padaku sebelumnya? Apa aku? Oh Mulatku, aku selalu ceritakan semuanya pada orang. Aku belum selesai membersihkan rumahmu, dan tirai itu belum diganti. Ini harus dibersihkan cepat atau lambat, jadi kamu pulang dan istirahat dulu. Apakah itu akan cepat atau lambat? Tidak masalah dalam keadaan darurat. Aku bisa mengatasinya dengan rumahmu. Kenapa kamu begitu diam lagi? Kamu bisa bicara bebas. Aku hanya berpikir bahwa meskipun dua orang berada dalam suatu hubungan, mereka harus saling memberi ruang pribadi. Saat kita selalu bersama, kenapa kamu tidak meminta privasi? Kita berteman saat itu. Ini bukan hanya sebuah hubungan untuk membunuh waktu lagi. Selain itu, kita tidak menghabiskan setiap hari bersama sebelumnya. Kan? Apa kenapa kamu melihatku? Dari saat kita bertemu hari ini, aku menyadari bahwa kamu tidak seperti dirimu hari ini. Aku pikir itu aku yang terlalu sensitif. Belum selesai bicaramu, kan lanjutkan. Ya, jika kamu mengatakannya seperti itu, aku akan langsung ke intinya. Oke, jujur saja. Aku sangat tidak nyaman hari ini. Aku hanya suka meninggalkan pakaian berantakan begitu saja. Tapi setelah kamu membebaskannya, aku tidak tahu di mana mencarinya. Dan tirai itu ya, aku sangat suka tirai itu. Tapi kamu tidak berpikir begitu, dan ingin menggantinya untukku. Aku tidak suka warna coklat. Ya, aku tahu bahwa kamu baik padaku. Kakakmu ingin membantuku. Tapi aku juga ingin menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Benar kan? Kenapa tidak bilang dari dulu, setelah kamu selesai makan malam? Seharusnya kamu mengusirku. Pasti sulit bagimu menahan kata-kata ini begitu lama. Kamu tidak marah? Kenapa harus marah? Aku mengerti bahwa kamu tiba-tiba punya pacar. Tentu saja akan membuat tangan dan kakimu terasa terikat. Bukan hanya kamu, aku juga akan begitu. Contohnya, kalau sekarang ada wanita cantik datang dulu, aku pasti akan menikmati menontonnya bersamamu dan membuat komentar sembrono tentang penampilannya. Kalau aku masih melakukan itu sekarang, aku pasti bodoh. Aku tidak bermaksud. Oke, aku hanya mengatakannya secara metaforis. Sangat bagus. Sekarang kita sedang mengalami masa penyesuaian. Kalau ada masalah, kita harus berkomunikasi dan menyelesaikannya tepat waktu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa membicarakannya? Benar kan? Ya, kamu benar. Tentu saja. Aku tidak salah memperlakukanmu dengan baik, kan? Aku akan memperhatikan cara-caraku di masa depan. Langsung ke inti adalah kelebihan. Teruskan ya. Apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapat pacar sebaik seperti kamu? Baiklah. Jangan memujiku. Sekarang kita sudah membicarakan ini. Jangan ada standar ganda. Bagaimana kalau begini? Dikatakan bahwa satu hari terpisah terasa seperti 3 tahun. Mari kita coba untuk tidak bertemu satu hari. Nanti Sensiap Hari Ming. Kita tidak bertemu atau menghubungi satu sama lain. Kami bermain sendiri setiap hari. Tidak ada yang mengganggu siapapun. Kita bersama kita bersenang senang. Dengan cara ini kita berdua memiliki ruang pribadi. Apakah ini baik-baik saja? Toleransi yang besar. Seberapa besar? Sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Baiklah, besok saya punya hari yang sibuk. Kamu juga harus istirahat. Ingat, tidak ada kontak pada hari Minggu. Tidak ada kontak.
Janggian Nayak K. Adas dia sedang saya perlu berbicara dengannya. Apa yang salah denganmu? Bicaralah dengannya nanti. Selain itu, dia tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Baiklah, siapa sih kamu? Bagaimana hubunganmu dengannya? Sejak kapan kamu berada di posisi untuk ikut campur antara Hidayah dan saya? Kamu benar-benar mengira kamu pacarnya. Tahukah kamu? Saya mengenal Hidayah seperti buku. Camel. Paling-paling hanya tempat berlindung. Kamu benar-benar tidak bisa melihat itu. Bukan urusanmu. Apakah saya tempat berlindung atau bukan? Dengarkan saya. Kamu tahu seberapa dekat Hidayah dan Liudan. Kamu datang mengganggu Hidayah sambil melihat Liudan. Kamu bajingan. Tidak ada yang member saya. Saya tidak tahu. Saya baru tahu beberapa saat yang lalu. Mengapa saya memberitahumu ini? APA, kamu ingin berkelahi. Aku gak akan berantem sama kamu hari ini. Dan juga gak akan biarin kamu naik ke atas. Dengerin. Ini beneran. Aku bukan pacarnya Hidayah. TAPI. Aku bapaknya bayi yang dia kandung. Bapak. Sekarang, ini urusan antara Hidayah sama aku. Gak ada hubungannya sama kamu. Kamu urus aja urusanmu sendiri. Walaupun kamu gak peduli sama dirimu sendiri. Atau sama Hidayah. Kamu harusnya peduli sama Liudan kan? Matahari mungkin tenggelam. TAPI dia pasti terbit lagi. Apapun yang kamu gak bisa temuin, aku bakal bantu kamu nemuinya. Apapun yang kamu gak bisa lakuin, aku bakal bantu kamu lakuin. Aku gak akan biarin kamu merasa terpuruk terus-terusan. Kamu bisa andalkan aku untuk semuanya. Siapa? Udah jangan ngetok-ngetok. Mending bikin kunci sendiri lain kali. Ribet banget. Bau apa ini? Bau rumah kan?
Ya ampun. Masa kamu gak buka jendela buat dapat udara segar? Sekarang kan musim dingin-dingin banget. Bau banget, kamu gak ngerasain? Meng bilang, kamu udah beberapa hari gak ke kantor. Aku kira kamu istirahat di rumah. Tapi lihat apa yang kamu lakuin di sini. Kamu bikin rumahmu jadi neraka. Ya ampun. Ya udah. Aku cuma pengen santai aja. Setiap hari aku kayak prajurit wanita. Senjata di pundak dan tembak siapa aja yang kelihatan. Aku capek banget. Sekarang aku santai aja. Kamu bilang ini santai? Kamu malah jadi bobrok. Jujur aja. Kamu mau tetap punya bayi atau tidak? Kalau kamu nggak mau, ya aborsi aja. Lagian kamu masih muda. Nanti kalau sudah siap bisa punya lagi. Ini bukan soal bayinya. Terus soal apa? Hidup di neraka kayak gini? Biar aku tanya sesuatu. Apa ayah bayinya itu, Meng? Nah, aku benarkan. Aku tahu apa yang kamu bilang keluar dari hati. Meng bilang apa soal ini? Dia mau ngapain? Dia nggak akan bantahkan? Sial, biar aku telepon dia. Santai aja, oke? Dia nggak bantah. Masalahnya di sini. Aku yang belum memutuskan. SES. Nggak bisa nunggu lagi. Kalau kamu mau bayinya, ya nikah sama dia. Aku bisa jadi wali baptisnya kalau sudah lahir. Kalau kamu nggak mau, aku akan cariin rumah sakit swasta terbaik. Biayanya aku yang tanggung. Aku buka. Siapa sih ini? Kamu juga di sini? Meng, kamu hebat ya. Kamu udah pecahkan rekor penjualan lagi. Aku kira kamu bakal terganggu. Aku harus maksimal. Nggak bisa mengecewakan kamu. Nah, kenapa ada yang nggak nemenin kamu untuk acara akhir-akhir ini? Apa yang terjadi? Dia lagi nggak enak badan. Iya, dia nggak enak badan. Dan udah di tempat tidur beberapa hari. Parah nggak? Mau aku jenguk dia? Tidak perlu. Aku bisa mengurusnya. Baiklah. Berani-beraninya aku bersaing denganmu untuk mendapat perhatiannya. Ya, kami sudah merencanakan untuk merayakannya malam ini dengan rekan-rekan kerja. Tapi dalam situasi seperti ini, sebaiknya kamu pulang sekarang. Aku tidak akan ikut. Selamat bersenang senang. Baik-baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selesaikan. Mari kita akhiri hari ini. Luo Chang, sudah kubilang padamu, jangan mencoba mengambil hati saya, agar saya bisa membicarakanmu dengan baik. Di depan Liu Dan itu tidak akan berhasil. Liu Dan, bawa dia keluar, dan barang-barangnya. Jangan membuatku marah. Tunggu sebentar. Sekarang dia sudah datang, setidaknya dengarkan dia. Katakan pada kami apa yang kamu lakukan di sini. Dia malu mengatakannya. Hari ini di depan Liu Dan. Izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Menurutku, kau tidak bisa diandalkan. Lihat dirimu, kamu tidak terlihat seperti orang yang tidak pandai bersosialisasi dan tinggal di rumah. Berapa banyak hubungan yang kamu miliki? Siapa yang putus dengan siapa? Pernahkah kamu mengakuinya pada Liu Dan? Aku pernah menikah sekali. Jadi apa yang salah dengan pernikahanmu? Ada beberapa kesalahpahaman di antara kami. Kesalahpahaman lalu kenapa bercerai? Kehilangan kata-kata. Ya, tentang perceraiannya aku tahu. Dia memberitahuku. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli? Tahukah kamu, kenapa dia bercerai? Berhenti bersikap konyol. Mereka tidak cocok satu sama lain. Kami sering membicarakan mantannya dan kamu. Dan bilang kalian berdua sangat mirip. Tidak mengherankan pertama kali kalian bertemu, kalian langsung bertengkar. Aku yakin dia dan mantannya dulu juga seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, sekarang dia milikku. So masa lalunya, aku tidak ada urusan. Aku juga tidak peduli. Yang penting kita baik-baik saja sekarang itu sudah cukup. Aku bukan tipe orang yang akan menghancurkan kebahagiaannya sendiri dengan impuls tiba-tiba. Benar kan?
Benar sekali. Aku tidak menceritakan masa laluku pada Liu Dan. Itu karena aku tidak ingin masa lalu mempengaruhi cinta kita. Kamu sahabat terbaik Liu Dan. Bagaimana kamu memandangku? Sangat berarti bagiku. Aku memang menyukai Liu Dan. Tapi di hatiku mantanku masih ada. Begitulah. Aku berharap yang terbaik untuknya. Aku lancang datang ke sini hari ini. Aku sudah mengatakan yang perlu kukatakan. Aku pergi dulu. Kamu ikut saja dengannya. Betapa takdirnya. Kalau kalian bertemu di rumahku secara kebetulan. Yah, aku pergi dulu. Baiklah, aku pergi. Kamu istirahat yang cukup. Anggap serius perkataanku. Kamu bisa menunggu. Tapi bayi di kandunganmu tidak bisa. Aku pergi dulu. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Bawa semua barang ini. Kamu simpan saja. Mungkin berguna untuk kehamilan. Jangan salah paham. Aku cuma nggak mau lihat kamu merusak kesehatanmu. Dan aku nggak mau lihat kamu ambil keputusan yang salah. Hanya karena salah paham tentang aku. Kalian berdua. Jalanin hidup kalian bersama. Sesuai keinginan kalian. Nggak usah peduliin perasaanku. Kita pergi. Tungguin aku. Ada apa dengan kamu? Kenapa nggak bilang kalau kamu bakal datang? Wah, kejutan. Kalau aku kasih tahu duluan, kamu pasti mikir aku pamer kelembutan. Jangan terlalu dipikirin. Yang terakhir Dae bilang, sebenarnya artinya dia nerima kamu. Dia emang begitu. Keras di kata tapi lembut di hati. Apalagi kalau soal kita. Semakin dia sayang aku, semakin keras dia ke kamu. Dia nggak bermaksud nyakitin kamu. Oke, aku ngerti. Yah? Gimana kamu tahu? Dae tinggal di sini. Perusahaan kamu ada iklan kan? Aku nemu pas cari online. Tunggu dulu. Pintar banget kamu. Kamu emang luar biasa. Sang Meng. Hai, bisa. Duduk bentar. Aku perlu ngobrol sama kamu. Sebenarnya aku juga udah nunggu lama buat ngobrol sama kamu. Aku cuma mau nunggu sampai kamu tenang. Makasih buat beberapa hari lalu. Dan bayinya punya kamu. Aku tahu. Jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab. Jika kamu ingin menikah, aku siap kapan saja. Jika tidak, ya sudah, kita besarkan bayinya bersama. Bagaimana menurutmu? Kamu salah paham. Aku tidak ingin kamu bertanggung jawab atas bayi ini. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak akan menyimpan bayinya. Kenapa? Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Dengarkan aku dulu. Bayi ini datang begitu tiba-tiba. Bagi kita berdua. Bukan hanya kamu yang belum siap. Aku juga. Dan sekarang, kita sangat sibuk. Apalagi kamu. Bagaimana kita bisa memikul tanggung jawab ini? Banyak hal tak terduga dalam hidup kita. Mereka tidak menunggu kira. Untuk siap, mereka terjadi begitu saja. Kamu pernah bilang begitu, ingat? Selain itu, BI ini baru Persia 9 minggu. Kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Jangan khawatir tentang aku. Aku pasti akan mencerahkan semua waktuku dan energiku untuk. Aku hanya tidak ingin menyanyiakan semua waktuku pada bayi ini. Kita benar-benar tidak punya energi maupun waktu untuk membesarkan bayi. Tapi anak ini juga milikku. Setidaknya,
Kamu harus mendengarkan Bayi ini pendapatku. ada di tubuhku. Siapa yang peduli dengan pendapatmu? Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Bayinya akan keluar sendiri. Kalau kita bicara masuk akal, jadi begitu ya? Kita seharusnya tidak bertindak terlalu gegabah. Halo, Non Fang, Non Hi. Bagaimana dengan tempatnya? Yang kita periksa waktu itu? Saya sedang mengrasna. Anggap saja sudah selesai. Baiklah, katakanlah Selasa depan. Saya akan datang dan memeriksanya Selasa depan. Dan saya bisa mencoba gaun pengantinnya. Tentu tidak masalah. Apakah Anda yakin semuanya sudah siap? Apakah Anda sudah menghubungi beberapa toko gaun pengantin kelas atas? Anda tahu Non Hi. Saya adalah orangnya yang sangat teliti tentang gaun pengantin. Tentu Anda bisa tenang. Perusahaan kami telah berbisnis dengan semua toko gaun pengantin kelas atas ini. Saya akan segera menelepon mereka, memberikan gaya dan warna yang Anda inginkan, dan menyiapkan semuanya lebih awal. Oke? Segera? Artinya Anda belum menelepon mereka. Kenapa Anda belum siap? Bagaimanapun juga, catat tanggalnya di jadwal Anda. Selasa depan jam 10 pagi. Saya akan memeriksa tempatnya dulu begitu saja. Baiklah, tunggu sebentar. Jangan lupa bawa Direktur Zhang, atau saya tidak akan senang. Tentu, tidak masalah. Sampai jumpa Selasa depan. Direktur Zhang adalah pria tampan yang Anda sebutkan tadi? Benar, dialah prianya yang ingin saya perkenalkan kepada Anda sebagai pacar. Aku akan menikah, tapi aku tidak bisa membiarkan pria baik seperti itu. Pergi ke pelukan orang lain. Manfaatnya harus dibagi hanya di antara kita sendiri. Aku tidak bisa melihatmu tetap sendiri, terus-menerus dan tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahan. Sayang, kamu sangat manis. Selalu memperhatikan aku. Kamu adalah sahabatku. Tentu aku harus merawatmu. Tapi Direktur Zhang sudah bercerai dan punya anak. Bukan bayi kecil, sekitar 8 atau 9 tahun. Kamu tidak keberatan? Dia sudah bercerai kan? Aku pikir kamu tidak akan. Teman-temanmu sangat beragam. Pasti tidak akan jadi masalah. Tentu aku tidak keberatan. Apakah dia sudah menikah atau bercerai? Atau akan menikah? Aku tidak peduli. Lihat, aku tahu kamu bukan orang biasa. Sekarang, Aku mengerti. Mari kita lupakan dulu ya. Kalau tidak 3 hari mungkin tidak cukup untuk memahaminya. Ada satu hal lagi. Nona Fang yang kita temui beberapa hari lalu. Kamu ingat? Persis hari ketika kamu memperbaiki keran air. Pengantinnya yang duduk di sana memanggilmu Direktur Zhang. ya aku ingat kenapa? Dia menelepon dan bilang akan mengunjungi tempat itu Selasa depan. Dia khusus memintaku untuk membawamu alias Direktur Zhang hari itu. Jadi bisakah kamu meluangkan waktu untuk datang bersamaku? Aku tidak akan pergi. Kaki ini milikku. Siapa yang peduli dengan pendapatmu? Kamu hebat dalam memberikan saya dosis obat saya sendiri ya. Kecuali kamu berjanji untuk menjaga bayi itu. Dengar Zhang Meng. Apa yang kamu lakukan sekarang? Disebut memanfaatkan kesulitan orang lain. Kamu tahu apa? Ada banyak pria tampan di luar sana. Kamu hanya biasa-biasa saja. Saya mungkin saja menemukan pria lain di tempat lain. Saya biasa-biasa saja. Silakan temukan yang lebih baik. Pasti saya akan melakukannya. Bagaimanapun juga Nona Fang, sulit untuk menyenangkan. Saya tidak akan melibatkan kamu dalam masalah ini. Jika dia ingin saya melakukan sesuatu sulit dan berat, saya pasti akan melakukan temper. Jika tidak sengaja bayi itu terluka, itu akan menghemat saya dari repot ke rumah sakit. Hidayah, jangan keterlaluan. Selasa depan jam 10 pagi, kita bertemu di gerbang Villa Taiyuan. Saya bisa pergi tapi bayi itu. Saya tahu tentang bayi itu. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun itu bukan keputusan yang bisa dibuat begitu gegabah. Saya akan menganggapnya sebagai kamu harus menepati janjimu. Bagaimanapun, jangan terlalu yakin. Peluangnya kecil. Kamu. Mengganti bola lampu adalah pekerjaan pria. Kamu hanya seorang wanita. Mengapa tidak tinggal diam saja? Sobat, dengan kecepatanmu dan efisiensi tadi, bola lampu itu mungkin tidak akan diganti. Bahkan setelah besok. Saya lambat tapi pasti itulah kunci kesuksesan. Sorotkan sentermu ke sana. Kamu benar-benar ahli dalam hal itu. Tentu saja, karena saya benci kegelapan. Sejak kecil, ibu membiarkan aku tidur sendiri. Aku tidak bisa melihat apapun saat lampu dimatikan. Aku tidak pernah tidur nyenyak, bahkan satu malam pun tidak. Lalu suatu malam dia tiba-tiba datang dan bilang ingin tidur bersamaku.
Aku sangat senang malam itu. Sampai aku tidur seperti kayu. Tapi keesokan harinya, dia tidak kembali. Sejak itu, aku sangat membenci tempat yang tidak ada cahaya. Silakan nyalakan lampu. Sudah selesai. Sekarang kamu tahu, kenapa aku membuka bar saat itu? Karena aku suka melihat cahaya, dan ada teman setiap malam. Jadi, aku tidak merasa terlalu kesepian. Kalau kamu merasa kesepian lagi, biar aku temani. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham. Maksudku, ngobrol denganmu. Hanya ngobrol. Baiklah, hanya ngobrol. Bantu aku turun. Pelan-pelan-pelan. Pelan. Sejujurnya, kau suka padaku kan? Mau kita coba? Coba. APA. Berpacaran? Aku tahu kau tertarik pada Hidayah, tapi kau tidak bisa menaruh semua harapan pada satu orang. Kita harus mencoba. Mungkin kita memang cocok. Aku bisa mengikuti ritmemu, mulai dari kencan yang paling murni. Bagaimana menurutmu? Kenapa pintunya terbuka? Sangat berisiko. Ayo nak, lihat makanan enak apa yang kubawa untukmu. Kamu turut. Saya Pak wanita ICU? Bersikap sopan. Jangan merah. Dia temanku. Beneran. Ya sih tahu. Kamu bilang mau mandiri dan hidup sendiri. Ternyata kau hanya bermain-main dengan seperti yang kamu pikirkan itu. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah aku mengenalmu dengan baik? Kenapa kamu langsung mengutukku saat pertama kali melihatku? Maksudku kamu. Dengarkan aku sudah cukup melihat perempuan tua sepertimu. Mereka selalu mengejar si Tao, hanya karena dia naif dan berasal dari keluarga kaya. Apalagi jika kamu ingin berbagi kekayaan keluargaku. Tidak mungkin. Sekarang kamu menyebutkannya. Aku mengejar uangmu. Maka katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu punya? Apakah itu sepadan dengan usahaku? Bukan urusanmu. Lihat dirimu. Kamu pasti cukup kaya untuk bersaing dengan kas negara. Kalau tidak sepadan bagiku. Untuk mendekati anakmu dengan mobil mewah. Tidak sebanyak itu? Jujur saja, jangan terlalu serius dengan uang. Karena kamu tidak bisa membawanya ke liang kubur. Dan, menurut pola pikirmu, haruskah aku curiga bahwa si Tao menggoda saya? Karena aku kaya? Selain itu berhenti memanggilku Jalang Perawan Tua. Aku lebih muda darimu bahkan saat aku tua. Kamu bisa membantah. Kalau kamu pikir aku salah, kamu sangat fasih. Saat kamu baru masuk ingat? Si Tao pulanglah dengan aku sekarang. Tidak, aku tidak mau. Berani sekali kamu. Apa kamu terkena sihir oleh jalan ini? Mama, dia benar-benar temanku. Aku sudah dewasa. Aku bisa membedakan yang benar dari yang salah. Kalau kamu tidak ikut aku sekarang, bersiaplah untuk menghadiri pemakamanku.